Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidik adalah aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Management is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of other people. Yang kedua yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang A. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga yaitu peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Menurut Supardi, yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran. Yang C yaitu guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Selanjutnya yaitu D, guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran,
latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Selanjutnya yaitu E. Guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai penasihat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Selanjutnya yaitu F. Guru sebagai modal dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Selanjutnya yaitu G. Guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Selanjutnya yaitu H. Guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Selanjutnya yaitu I. Guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Selanjutnya yaitu J. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Yang K yaitu guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya kelas dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Selanjutnya yaitu L. Guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Selanjutnya yaitu M. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Selanjutnya itu yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik menurut Supardi. Mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang A. Penguasaan kompetensi dasar. Yang B. Penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang A yaitu kriteria dasar seleksi. Yang B. Cara dan metode seleksi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik menurut Knežević tahun 1991. Manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming, merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berturut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Yang keempat yaitu ada sistem penerimaan peserta didik baru.
Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, yaitu merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang kelima yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu kriteria acuan patokan atau Standard Criterion Reference, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang B yaitu kriteria acuan norma atau Non-Criterion Reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Selanjutnya yaitu C, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya yaitu 6, rekrutmen peserta didik. Menurut Asmendri, rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. Yang A yaitu pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Yang B yaitu rapat penerimaan peserta didik baru. Rapat penerimaan peserta didik baru dipimpin oleh kepala sekolah urusan kesiswaan. Yang C yaitu pembuatan atau pengiriman atau pemasangan pengumuman. Setelah diadakan rapat dan dibuat keputusan, maka selanjutnya adalah pembuatan pengumuman. Yang D, pendaftaran peserta didik baru, yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru oleh sekolah adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Selanjutnya yaitu E, seleksi peserta didik baru. Cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini adalah yang pertama dengan menggunakan nilai raport atau sistem PMDK. Yang kedua dengan menggunakan nilai EBTANAS, murni atau DANEM. Dan yang ketiga dengan cara melakukan tes masuk. Selanjutnya yaitu F, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Pada sekolah yang menggunakan sistem penerimaan berdasarkan DANEM, ketentuan siswa yang diterima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. Selanjutnya yaitu G, pengumuman peserta didik yang diterima. Bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada 2, yaitu pengumuman sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya yaitu H, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima, maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan melanjutkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang A, tujuan orientasi. Yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang B yaitu fungsi orientasi. Menurut Asmendri, yang pertama yaitu bagi peserta didik orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial.
wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua yaitu bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itulah saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.